Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan saya Estrina Ekawati Zebua, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata saya tentang coaching bersama dengan rekan sejawat. Dan saya akan mewawancarai dan wawancara sesi kali ini adalah pra observasi sebelum observasi sebetulnya masuk ke dalam kelas. Baiklah, di sini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Dini, guru bahasa Inggris. Ya. Selamat siang Bu Dini. Selamat siang Bu Esther. Oke. Oh iya, nama lengkap Bu Dini Nurmala ya? Iya, baik sekali. Apa kabar Bu siang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, baiklah Bu Dini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya bisa memberi saya kesempatan untuk bisa mengobservasi sedikit tentang pelajaran Ibu di kelas. Ya baiklah, setelah ini nanti Ibu akan sebelum kita mengobservasi dalam kelas, Ibu Dini setelah ini akan mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 8D. Kelas 8D. Ya baiklah, ngomong-ngomong Bu, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini tentang apa? Saya materi sesuai dengan buku yang materinya Kindness and Happiness. Ya. Itu tentang storytelling, naratif, tentang bebek buruk lupa, kemudian untuk tujuan pembelajaran. Iya, oke. Dari materi tersebut apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mengetahui perasaan dari karakter pada cerita imajinatif sesuai dengan teks cerita tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kata sifat pada sebuah cerita dengan lingkari atau menulisnya kembali pada ruang kerja. Oh iya, baiklah. Oh berarti ada dua tujuan pembelajaran dia. Kalau boleh saya beda satu-satu, baik. Ini siswa dapat mengetahui perasaan dari karakter. Iya. Berarti nanti ada teks cerita di Iya. ini ya. Berdasarkan teks cerita The Ugly Duckling. Ugly Duckling. Jadi kemudian kita mengambil kata kosakata tentang perasaan. Iya. Itu kan ada adjektifnya, kata sifatnya. Nanti kemudian mereka bisa mengidentifikasi kata sifat tersebut dengan cara melingkarinya. Atau bisa juga menulis kata itu. Oh iya, baik. Kemudian tujuan belajar yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi kata sifat. Iya. Oh iya. Jadi yang pertama bisa mengambil kosakata perasaan, kemudian bisa memilih kata sifat yang cocok sesuai dengan cerita tersebut. Kemudian menuliskan pada LKPD atau LKPD ya. Ya baiklah Bu. Apa yang media yang Ibu pakai hari ini Bu? Saya medianya menggunakan Canva. Canva ya, baik sekali ya. Berarti membuatnya sendiri Bu ya? Iya. Oke, adakah sumber dari buku paket atau ada? Ya, saya menggunakan English for Nusantara, paket English for Nusantara. Iya, baik sekali ya. Sesuai dengan prota prosem ya Bu ya? Iya. Oh iya, baiklah Bu. Kemudian area pengembangan yang Ibu Dini hendak capai apa Bu? Penilaian kognitif, nanti saya akan memberikan LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada murid siswa pada siswa. Penilaian kognitif ya Bu ya, area pengembangan yang ingin pengetahuan tekankan gitu ya. Ya. Oke, pengetahuan tentang kata sifat tadi Bu ya. Ya. Ibu bisa meraihnya melewat kegiatan membaca. Iya. Membaca ya, reading. Oke, jadi kemudian apa strategi yang Ibu persiapkan? Saya menggunakan metode atau model pembelajaran discovery learning agar siswa bisa menemukan permasalahannya terlebih dahulu gitu. Permasalahan dari dari materi tersebut. Ya baik. Udah jadi discovery kan jadi penemuan baru. Nah, penemuan barunya itu ya itu dia bisa mengidentifikasi kata sifat itu. Oh ya, baik. Jadi discovery learning ya, strategi yang hendak Ibu gunakan hari ini. Iya baiklah Bu. Berapa waktu yang akan kita pakai Bu untuk observasi saat ini? 2 kali 40 menit. Satu pertemuan. Ya baik Bu. Kemudian asesmennya dengan cara seperti apa Bu penilaiannya? Saya penilaian pengetahuannya nanti saya LKPD 1 itu saya diberi beberapa soal, 12 soal. Nanti
sesuai dengan teks. Nanti siswa akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut, yang teks yang diberikan. Ya baiklah Bu. Jika terima kasih Bu Dini ya. Iya. Kemudian dari yang RPP yang telah Ibu buat di sini, Iya. saya hanya sedikit memberi tambahan masukan sesuai Iya. dengan pengetahuan yang saya dapatkan dari guru penggerak, yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Ya, dimana kita guru harus juga bisa mempersiapkan bentuk-bentuk atau model pembelajaran, misalnya konten untuk materi, untuk proses bagaimana murid mengerjakan, kemudian bagaimana hasilnya atau produknya sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan para murid, seperti itu Bu. Jadi tidak ada masalah, jadi namanya kita bisa saling belajar. Jadi barangkali nanti ke depan Ibu bisa memikirkan atau bagaimana caranya pembelajaran ini tidak hanya satu bentuk saja, ya tidak hanya misalnya dengan cara LKPD saja, tapi mungkin bisa dengan karton gitu, mereka bisa presentasi. Ya ada yang mungkin senang presentasi, ada yang senang menggambar seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka mungkin bisa lebih happy, lebih bahagia gitu, lebih ada variasi. Jadi tidak monoton. Misalnya mereka menyampaikan kata-kata sifat ditulis di atas karton. Ya, ini artinya kata sifat ini artinya misalnya sedih, terus karton seperti itu, mereka bisa presentasi. Ya. Baik Bu, terima kasih untuk wawancara pra observasi sebelum supervisi. Semoga Ibu sukses menjadi supervisi ini. Saya tidak bermaksud mengajari, tapi kita sama-sama saling belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Esther? Ya baik. Bu Gini ya? Iya. Saya Bu Gini. Pada kesempatan ini saya selaku PP, Bu Esther dan Bu Gini itu dalam rangka pasca observasi pembelajaran mereka sejawat. Kalau sebelumnya sudah dilakukan pra observasi, kemudian dilakukan observasi kepada Ibu Dini oleh Ibu Esther, nah sekarang adalah pasca observasi. Nah, dalam hal ini prinsipnya yang dipakai adalah dengan prinsip uji. Nanti Ibu sebagai uji, Bu Esther sebagai coach, gitu ya Bu. Saya pikir nanti Ibu telah memahami bagaimana prinsip dari uji. Saya ingin memperkenalkan diri Bu, saya senior ya Bu. Kalau belum kenal ya, saya dari PP wilayah Jakarta Utara yang ditugaskan oleh Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya silakan Bu Esther, saya silakan waktunya sepenuhnya. Ya, baik Pak Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Esterina Ekawati Zebua, CGP Angkatan 8. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Dini Nurmala, selaku guru bahasa Inggris. Waktu itu observasi telah kami lakukan tanggal 11 Oktober hari Rabu di kelas 8D. Ya, baik. Selamat siang Bu Dini. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terima kasih Bu telah mau meluangkan waktu untuk kita melakukan wawancara pasca observasi. Jadi pertama di sini Bu, saya tidak bermaksud menggurui, tapi karena kita ada rekan sejawat, kita harus mengembangkan prinsip kemitraan. Jadi kita sama-sama belajar gitu Bu ya Bu, mencari solusi dari masalah pembelajaran yang telah Ibu hadapi ketika observasi atau supervisi waktu itu. Jadi sekali lagi saya tidak menggurui, jadi kita sama-sama belajar Bu ya, mencari solusi. Untuk kedepannya saya dan Ibu akan lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Ya baiklah Bu Dini, kita mulai Bu ya. Ibu, bagaimana Bu perasaan Bu Dini terkait kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung?
Ya, saya senang ya Miss karena siswa-siswa juga antusias ketika saya memberitahu mereka akan visi per visi. Ini ya mereka membantu saya juga gitu, untuk menyiapkan peralatan-peralatan. Iya, saya lihat memang anak-anak cukup senang gitu Iya. ya, mereka juga merasa tertarik bahkan membantu kita waktu itu Bu ya. Iya. Iya, baik Bu. Kemudian Bu Dini, bisa Ibu ceritakan Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat itu apa Bu? Tujuan pembelajaran saya eh, ini siswa setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat pertama mengetahui perasaan dari karakter pada cerita imajinatif sesuai dengan teks cerita. Kemudian mengidentifikasi kata sifat pada sebuah cerita dengan melingkari atau menulisnya kembali pada lembar kecil. Iya, baik. Terima kasih Bu, sudah baik sekali tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian bagaimana menurut pendapat Ibu Dini, apakah tujuan itu sudah tercapai Bu? Sejauh ini sudah ya, karena mereka sudah bisa mengetahui perasaan dari isi cerita yang ada di buku atau di teks. Kemudian mereka juga sudah bisa mengidentifikasi kata sifat yang dari teks tersebut dan cerita tersebut. Ya, baiklah. Ya, waktu itu berarti tujuan pembelajaran telah tercapai Bu ya. Iya. Baik Bu Dini. Kemudian Bu Dini bisa Ibu ceritakan kembali Bu, apa saja area pengembangan yang waktu itu Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Untuk si area pengembangannya itu saya ingin siswa mampu menjelaskan tindakan, perasaan dan perilaku karakter dalam cerita imajinasi. Kemudian ya seperti itu Miss. Oh iya. Bisa diulang, apa siswa bisa menjelaskan tindakan, perasaan dan perilaku karakter dalam cerita imajinasi. Iya, menjelaskan Bu ya. Sesuai dengan materinya. Sesuai dengan materinya Bu ya. Ya, berarti area pengembangan kognitif gitu Bu ya. Iya, baik Bu Dini. Kemudian Bu, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, apa saja tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu Dini lakukan di dalam kelas Bu? Langkah-langkahnya sesuai dengan yang di modul ajar yang Miss. Itu biasa pendahuluan saya doa dan salam, terus apresiasi dan memberikan motivasi kepada siswa terlebih dahulu. Kemudian untuk kegiatan intinya itu saya menggunakan sintak discovery learning. Kegiatannya jadi pertama memberikan stimulasi atau memberikan pertanyaan pemantik atau rangsangan dengan memberikan gambar ekspresi dan mengidentifikasi masalah yang ada dalam gambar tersebut dengan memberikan pertanyaan apa ekspresi yang ada di gambar dan situasi apa untuk menunjukkan ekspresi tersebut. Terus untuk pengumpulan data, terus saya meminta siswa untuk menuliskan ekspresi yang ada di gambar tersebut. Terus pengolahan datanya saya memberikan LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pembuktiannya saya menanyakan kembali materi yang sudah disampaikan kepada siswa dan menarik kesimpulan. Saya meminta siswa untuk menarik kesimpulan terkait materi yang sudah disampaikan, sudah dipelajari. Kemudian bagian penutupnya saya meminta kesimpulan dan refleksinya, saya meminta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan dan refleksi dari seluruh hasil pembelajaran tersebut bagaimana apakah mereka tertarik dengan pembelajaran tersebut atau bagian mana yang paling menyenangkan dari pembelajaran tersebut. Iya. Jadi dari langkah-langkah pembelajaran itu, bagaimana perasaan Ibu, apakah sudah tercapai dan Ibu merasa puas begitu? Saya sudah puas ya Mas, karena mereka sudah bisa membedakan ekspresi, sudah bisa membedakan adjektif atau kata sifat dalam sebuah cerita. Sudah intinya tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Dini. Kemudian menurut Ibu Dini, sejauh mana Bu area pengembangan itu yang Ibu sampaikan, yang berusaha sampaikan, apakah semua sudah berhasil atau ada yang belum tercapai, bagaimana?
Mungkin kalau yang belum tercapainya karena ininya saja Pak, ada beberapa siswa yang kurang dalam menyelesaikan tugasnya. iya betul Ya, betul. seperti itu. Iya. Tapi keseluruhnya sih sudah tercapai. Iya, jadi hanya beberapa Hanya saja Bu, ya. beberapa Iya saja. betul betul ya. Jadi pada dasarnya secara keseluruhan sudah tercapai ya. Jadi ada beberapa siswa yang Masih kelihatannya belum menguasai Belum begitu menguasai, ya iya, materi. belum menguasai. Baik. Bu. Nah kemudian Bu, apakah dalam proses pembelajaran waktu itu apakah Ibu Dini menghadapi kendala atau masalah dalam proses pembelajaran di kala itu? mungkin manajemen waktunya yang kurang karena kan kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran iya. Kemudian ya mungkin karena di kelas kurang memadai jaringan internet Jadi agak itu kurang agak lancar kurang gitu. lancar Iya, ya. tampilan Apalagi gitu. saya menggunakan media Canva yang harus Harus online terus ya Bu? iya, harus online terus. Cukup mengganggu ya Bu jaringan internet ya. Iya. Jadi agak ngelek gitu, nggak Iya. enak anak-anak. Betul Bu. Nah, jadi ya baiklah, manajemen waktu dan Iya. internet itu Bu yang jadi kendala ya Bu ya. Iya betul. Nah, ya karena waktu itu kita kemakan waktu untuk menyiapkan Menyiapkan itu perangkat. waktu. Iya. Oke. Tapi jika tidak ada alat-alat, mungkin bisa saja manajemen waktunya bisa tercapai ya Bu ya. Oke, baiklah. Nah, kemudian Bu, selain itu masalah apa lagi Bu yang Ibu hadapi di luar ini? Kan mungkin masalah, kalau saya bilang masalah non teknis ya, di luar pembelajaran. Selain itu apakah ada kendala lagi Bu yang Bu Dini alami gitu pada saat proses pembelajaran? Mungkin ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran ya karena mungkin mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Iya betul. Ya apalagi kalau berbicaranya dalam bahasa Inggris ya masih agak kurang kurang nyambung lah ya. nyambung atau masih ya kurang paham. Nah, menurut Bu Dini di SMP 42 ini mengapa, atau di kelas khusus kelas waktu itu Bu, mengapa hal tersebut ya bisa terjadi ya Bu ya? Ya, untuk siswanya. Iya, dari segi siswanya. Menurut saya mungkin mereka masih karena tidak paham artinya mungkin ya, jadi paham penguasaan kosakata mereka yang jadi ada aja yang pasti ada aja anak yang masa bodoh atau yang mungkin menurutnya tidak penting lah belajar cuek. Mereka udah nggak bisa jadi cuek ya, jadi males untuk melakukan hal tersebut ya. Baiklah Bu. Nah, menurut Bu Dini rencana Ibu ke depan bagaimana Bu supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi? Mungkin meminimalisir lah anak-anak yang seperti itu. Mungkin dengan mengganti model pembelajaran seperti itu melalui pendekatan yang kayak seperti proyek based learning atau PBL ya, project based learning. Betul. Mungkin ya bisa dimodifikasi atau lebih digali lagi ya. Betul. Disesuaikan dengan kondisi anak juga. Iya. Kita cari bagaimana dia cocok dengan mereka. Biar proses pembelajarannya itu menyenangkan. Iya betul. Ya lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran. Iya baik. Jadi betul sekali. Jadi bagaimana kita mencari metode. Iya, mencari metode. Gitu. Jadi menurut Bu Dini, maaf Bu, bisa diulang apa tadi metode yang cocok buat anak-anak yang seperti itu, mengatasi hambatan anak-anak yang seperti itu tadi? Ya mungkin menggunakan problem based learning atau proyek ya. Yang bisa membuat produk atau membuat sesuatu. Iya, sesuatu ya. Bisa kerjasama dengan teman-temannya. Ya. Biar aktif juga. Lebih aktif lagi. Samping itu ada hal lain lagi Bu yang mungkin bisa Ibu tambahkan atau Ibu gali gitu untuk menghadapi anak seperti ini ke depannya, supaya kendala-kendala itu, apalagi bahasa Inggris kan agak sulit memang Bu ya, bagaimana kira-kira Bu Dini mengatasi hal itu? Mungkin dengan media pembelajarannya juga ya seperti puisi
Anak kalau kuisis mereka lebih tertarik Oh, ya. iya. Kuisis atau ya mainan-mainan kayak games seperti Iya, kuis betul. ya. Iya, iya. Mereka apalagi kalau di HP mereka lebih tertarik untuk memegang HP Ya, jadi serba digital Iya. gitu kalau bisa Iya. ya, yang online serba Iya. digital. Oh ya, baik ya. Baik Bu ya. Menarik sekali Bu ya, Bu Dini ya. Anak-anak memang harus itu. Anak sekarang Iya, harus sekarang nyambung harus semua. iya. Betul. Oke, baiklah Bu. Nah, saya sangat tertarik dengan penggunaan segala media digital dan penggunaan apa namanya berbagai macam metode seperti itu Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai melakukan perubahan dari rencana atau ide-ide yang tadi Ibu sampaikan tadi? Ya, semoga bisa secepatnya. Semoga bisa realisasi Secepatnya. Iya, iya. Oke. Saya berterima kasih Bu Dini mau kita bisa berdialog seperti Iya. ini. Iya, jadi saya juga dapat masukan, kita juga bisa mencari solusi Bu Iya. ya atas kendala masalah ini. Terima kasih Bu Dini atas Iya. waktunya, atas Sama-sama. penjelasannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Wid. Baik Bu Esther, luar biasa Ibu Dini, Bu Esther. Jadi untuk percakapan tentang pasca observasi nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk penilaian di rubrik yang sudah disampaikan oleh penanggung jawab dari BPDY. Tentunya nanti hasil-hasil dari praobservasi, kemudian observasi dan pasca nanti silakan ikuti dalam di LSI. Baik. Baik Bu Dini, terima Iya, kasih terima kasih. atas atensinya. Esther juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.